untuk kita mulai dengan sharing kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Elia. Baik, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar firman-Mu yang kami dapat agar bisa sampai ke kami dan bisa kami pahami Tuhan. Dan apabila ada teman-teman kami yang tidak bisa ikut hadir Tuhan, Tuhan jagai mereka agar di minggu depan mereka dapat masuk dan ikut kembali dengan kami Tuhan. Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih Elia. Kita akan sama-sama. Saya sudah siapkan share-nya, bisa terlihat ya semua? Iya. Sesuai tema bulan ini, yaitu tentang delighting in King's Word. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita sharing terambil dari pertama Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi pertama Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6. Saya minta Dersa bisa baca untuk kita firman Tuhan ini. Silakan Dersa bisa hidupkan mic ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, jadi firman Tuhan berkata bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa jemaat di Tesalonika ini, Paulus memuji mereka karena mereka menjadi penurut para rasul, dalam hal ini Paulus, dan juga penurut Tuhan. Walaupun mereka berada dalam suatu kondisi yang sangat tertindas. Mereka ditekan oleh karena mereka menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan, tetapi meskipun demikian, mereka tetap menjadi penurut ajaran Kristus, pengikut Tuhan, di tengah-tengah penindasan yang berat yang mereka alami, dan itu dikerjakan oleh karena Roh Kudus bekerja dalam mereka untuk memberikan suatu sukacita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana diajarkan oleh para rasul, dan itu dilakukan dalam kondisi sekeliling mereka yang tidak mendukung ya dalam satu tekanan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa bagikan pada sore hari ini berkaitan dengan tema ini, yaitu tentang bersukacita dalam firman Tuhan, ya, delighting in King's Word, bersukacita dalam perkataan raja. Nah, perkataan raja yang dimaksud sini adalah firman Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa bagikan pada sore hari. Yang pertama, kita akan melihat dulu apa sih sebetulnya firman Tuhan itu. Mungkin kita tahu bersama bahwa pada umumnya orang akan bilang bahwa firman Tuhan itu bicara tentang perkataan Tuhan yang mungkin bisa dikatakan itu tercatat di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Itu adalah firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya ingin memperlengkapi pemahaman kita apa itu firman Tuhan. Kita akan lihat dulu pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya minta Sasa bisa baca untuk kita. Sasa silakan aktifkan mic-nya dan tolong baca Yohanes 1 ayat 1. Baik, sebentar ya Pak. Oke. Silakan. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 1. Iya.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi saya bilang bahwa pada umumnya orang berpikir bahwa firman Allah itu Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi lebih spesifik dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah pribadi Allah. Setiap perkataan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kita tahu bersama bahwa Yesus di sini adalah firman itu. Adalah pribadi Allah yang menjadi firman, yang memberikan hidup yang kekal dalam setiap orang yang percaya, yang berserah, dan mau meninggalkan hidupnya yang lama. Jadi yang pertama, firman itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Jadi firman bukan sekedar ayat-ayat yang kita baca dalam bentuk buku yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Tetapi harus kita imani, kita yakini bahwa firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu bisa menjadi, bisa berwujud perkataan yang kita baca atau juga yang kita dengar. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi firman bukan sekedar apa yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita harus punya pemahaman yang sama bahwa firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Kemudian yang kedua, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11, saya minta Esther bisa baca untuk kita, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Silakan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Iya, di situ dalam Yesaya mengatakan begini bahwa firman yang keluar dari mulut tidak akan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Artinya begini, firman ini bukan sekedar perkataan yang mati, yang kita baca atau kita dengar dan tidak aktif. Hal yang kedua saya katakan bahwa firman itu aktif bekerja. Kenapa dia aktif bekerja? Karena firman itu Allah sendiri. Jadi setiap firman yang kita yakini, yang kita imani, yang kita dengar, itu mengandung kuasa untuk menggenapi apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu berarti bahwa firman yang setiap saat mungkin kita dengar ketika di ibadah, misalnya dalam ibadah roket seperti saat ini, dalam ibadah umum di gereja, atau mungkin tapi setiap firman yang adalah pribadi Allah itu merupakan suatu yang bisa bekerja menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sebab itu kita harus percaya bahwa setiap firman yang kita dengar itu bukan sekedar perkataan yang sia-sia, yang tidak punya pengaruh. Setiap bukan sekedar karena kita tahu, misalnya begitu. Misalnya saya ambil contoh, ada orang yang mungkin bisa berkhotbah bagi orang lain, tetapi dia tidak melakukan apa yang dihotbahkan. Karena itu sebetulnya orang itu bisa melakukan demikian karena dia tidak berpikir bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan firman itu mengandung kuasa. Bahkan tidak jarang ada orang-orang Kristen yang bisa mengucapkan firman. Firman itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari, banyak orang penulis lagu, menulis lagu-lagu rohani itu dengan berdasarkan kata-kata dalam Alkitab, kata-kata dalam ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang diambil untuk menjadi satu lagu. Tetapi dalam pengalaman kita sehari-hari, ada banyak orang
bisa menyanyikan suatu lagu yang berdasarkan firman Tuhan, tapi dalam kondisi yang mungkin misalnya lagi mabuk, tapi menyanyikan lagu-lagu rohani yang sebetulnya itu berdasarkan atau diambil dari kutipan beberapa ayat yang ada dalam Alkitab. Mereka bisa melakukan itu karena mereka tidak memahami bahwa firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu mengandung kuasa untuk bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya ingin bagi pemahaman kepada kita semua bahwa firman itu bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi ada kuasa yang bekerja. Sebab itu kita harus mengimani, mempercayai, meyakini setiap firman yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita dengar, ya, dan misalnya dalam ibadah pada sore hari ini, ada maksud-maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, yang Tuhan ingin itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, sebab itu pada sore hari saya bisa percaya bahwa tidak secara kebetulan kita belajar tentang bagaimana kita nanti bersukacita dalam firman Allah. Bagaimana kita senang, kita bergembira ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu aktif bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, setiap orang yang mendengarkan. Tidak secara kebetulan kita mendengarkan suatu firman, ya, baik dalam ibadah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ternyata kata-kata firman dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu ada dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama itu kata logos, yang kedua itu kata rema. Nah, beberapa ada penafsiran yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Logos itu ada 3 pengertian. Yang pertama itu logos spermatikos. Itu yang diartikan sebagai satu prinsip dasar yang mengatur alam semesta, yang mengatur seluruh kehidupan. Kemudian yang kedua, dari kata logos itu ada juga yang disebut dengan logos endiatetos. Itu diartikan sebagai pengertian atau pikiran yang terkandung atau intisari yang ada dalam setiap perkataan. Dan pengertian logos yang ketiga itu adalah logos proporikos, yaitu kata-kata yang dituturkan. Nah, dari pengertian logos ini sendiri, ya, firman dari bahasa Yunani, yaitu yang berasal dari kata logos, ini bicara tentang pribadi Allah sendiri yang menjadi dasar dari segala sesuatu, ya, yang merupakan awal dari segala sesuatu, atau juga bicara tentang konsep pemikiran atau intisari dari setiap perkataan. Ya. Kemudian yang kedua, firman juga berasal dari kata rema. Rema di sini berarti kata-kata yang diucapkan atau menjadi inti dari suatu ucapan dan menjadi kenyataan. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka kita bisa punya pemahaman bahwa firman itu sendiri, makanya tadi di bagian awal, bahwa dari pengertian logos maupun rema ini, firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan itu bisa terlihat dari kata-kata yang mungkin tertulis atau kata-kata yang kita dengarkan. Jadi firman ini sekali lagi bisa berbentuk kata-kata yang kita bisa baca, yang kita bisa lihat, tertulis mungkin di kertas atau di media sosial dan segala macam, tapi juga bicara tentang kata-kata yang kita dengarkan, yang diucapkan. Nah, kata-kata yang kita dengarkan ini bisa melalui mendengarkan dengan telinga secara jasmani, lewat orang yang menyampaikan firman, mungkin pendeta, hamba Tuhan, atau siapapun, tapi juga ada orang-orang tertentu yang dikasih karunia oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, pernyataan-pernyataan supranatural, kalau boleh saya katakan demikian, yang didengarkan secara telinga rohani, itu juga bicara tentang firman yang kita dengarkan. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian ini, kita
sampai sekarang pada alasan kenapa kita bersukacita di dalam firman Tuhan. Setelah kita paham apa itu firman, firman itu adalah Allah sendiri, firman itu aktif bekerja untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam kehidupan setiap anak Tuhan, dan firman itu sekali lagi bisa berupa kata-kata yang kita baca, bisa juga berupa kata-kata yang kita dengarkan. Nah, sekarang saya akan bagi kepada kita semua, mengapa kita bersukacita dalam firman Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa kita bersukacita ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca firman Tuhan. Hal yang pertama, saya ajak kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 1, ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saya minta Sharon bisa aktifkan mic-nya dan silakan baca Mazmur pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke. Mazmur pasal 1 ini berbicara tentang ciri khas orang benar. Ayat 1 dan ayat 2 memberikan penekanan kepada kita bahwa orang benar itu adalah kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kesukaan orang benar adalah merenungkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kemudian Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Saya minta Feli bisa baca untuk kita. Yeremia pasal 15 ayatnya yang ke-16. Feli, masih ada kan? Oh, Feli keluar ya. Saya minta Melisa. Melisa bisa baca? Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu Ya. menjadi kegirangan bagiku, Oke. dan menjadi Ya, situ kesukaan intinya hatiku, sekali bahwa ya. Sudah? sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Oke. Jadi inti dari Yeremia pasal 15, 16 dan juga Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, orang benar itu, orang yang takut Tuhan, adalah kesukaannya, hobinya adalah firman Tuhan. Dia sangat tertarik, sangat suka ketika bicara tentang firman Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut pada bagian yang kedua, dan bagian selanjutnya saya mau kita diskusi dulu. Berbicara tentang kesukaan, berbicara tentang hobi. Saya akan coba tanya satu-satu dari semua anak-anak roket yang hadir pada sore hari ini. Kira-kira kalau berhadapan dengan sesuatu yang kita gemari, sesuatu yang kita sangat suka, apa yang kita lakukan terhadap hal itu? Saya mulai dari Dersa. Coba Dersa, saya minta pendapat Dersa, kira-kira apa yang Dersa sangat sukai? Silakan. Dersa bisa aktifkan mic? Tidak ada. Hah? Tidak ada kesukaan, Kak Dersa? Halo. Ini bermain game. Wow, kesukaannya main game. Nah, misalnya, karena ini Dersa jujur sekali ini, kesukaannya adalah main game. Kira-kira dalam satu hari berapa lama waktu yang diperlukan untuk main game? Silakan Dersa.
Berapa lama kira-kira waktu yang dihabiskan untuk main game? Lu kurang tahu. Dia tidak hitung waktu. Setiap ada kesempatan pasti main game ya? Ya, Oke. Kalau kira-kira tidak main game, rasanya gimana? Halo. bosan, tidak Kalau misalnya tidak main game, kira-kira rasanya gimana? bosan. Bosan ya? Oke, saya lanjut yang kedua, Elia. Elia kira-kira apa yang menjadi kesukaan Elia selama ini? Elia, silakan hidupkan mic-nya. Halo. Ya, semua siap-siap ya, begitu saya sebut nama. Silakan Elia. Ya, kenapa? Eh, apa yang paling menjadi kesukaan Elia selama ini? Olahraga. Olahraga. Berapa waktu yang dihabiskan untuk berolahraga? 2 jam. 2 jam. Setiap hari ya? Iya. Beberapa, Oke. jarang. Oke. Esther. Apa yang menjadi kesukaan Esther? Nonton K-pop. Hah? Nonton K-pop. Nonton K-pop Korea. Korea, K-pop. Berapa waktu yang dihabiskan untuk nonton K-pop? Tidak menentu. Berapa lama? Tidak menentu. Tidak menentu, tapi setiap hari pasti nonton K-pop. Yes. Tidak. Ya. Feli, silakan Feli. Nonton film, Nonton? tapi Setiap hari pasti nonton ya? tidak setiap hari sih, tapi kalau misalnya sempat berarti nonton. Oh iya, tapi sering ya? Ya. Oke, Melisa. Apa kira-kira yang paling menjadi kesukaan Melisa? Nonton film. Nonton film juga? Iya. Sering ya? Sejarah. Jarang ya? Saya lanjut lagi, Samuel. Samuel, apa yang paling menjadi kesukaan Samuel? Makan. Makan. Wah, kalau soal makan pasti semua senang makan, Samuel. Kira-kira kalau tidak makan bagaimana, Samuel? Lapar. Pasti lapar ya, bahaya kalau tidak makan 1 hari, Samuel. Oke, saya lanjut. Sasa. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Setiap hari pasti jalan-jalan ya. Ya pasti sempat Traveling begitu ya? pulang kuliah gitu. Iya. Bukan jalan-jalan keliling rumah toh? Bukan. Oke, siapa lagi nih? Sharon. Ya, Sharon. Dengar musik mungkin. Dengar musik ya. Setiap hari pasti dengar musik? Iya, Pak. Pasti. Oke. Berapa lama kira-kira setiap hari itu dengar musik? Sonde kehitung mungkin bisa seharian. Wah, kadang-kadang bisa sampai seharian ya. Ya, kadang-kadang bisa seharian. Sambil kerja, sambil bermain, selalu dengar musik ya. Ya. Oke, yang terakhir ini, Sheva. Saya pengen dengar suaranya Sheva. Tidur. Kesukaan, apa yang paling digemari? Tidur. Tidur. Wah, ini setiap hari pasti tidur ya, minimal malam tidur toh? Atau berapa lama? Dari pagi sampai malam, sambung lagi dari malam sampai pagi ya? Iya bisa gitu kalau capek. Tapi
hobinya tidur ini di luar dari rutinitas biasa orang tidur ya? Iya. Oke, terima kasih untuk semua pendapat yang saya sudah dengarkan. Tapi paling tidak intinya begini, setiap kita pasti punya kegemaran, pasti kesukaan, dan kita akan selalu berusaha menyisihkan waktu minimal setiap hari itu pasti waktu untuk kita melakukan apa yang kita gemari. Nah, hal yang pertama tadi saya katakan bahwa bersukacita atau kegemaran dengan merenungkan firman Tuhan itu, bergembira ketika mendengarkan firman Tuhan itu menjadi ciri khas daripada orang benar. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua bahwa kalau kita adalah anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, apalagi hari ini, Jumat kemarin kita rayakan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya yang sangat luar biasa. Kalau ada yang pernah nonton film misalnya The Passion of Christ atau beberapa jenis film lain yang mengisahkan, memvisualisasi kisah kehidupan Tuhan Yesus sampai pada penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kita akan melihat betapa penderitaan yang sangat luar biasa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu hanya sekedar untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Dia pasti diselamatkan, pasti memiliki hidup yang kekal. Oleh karena Dia telah membayar harga yang sangat lunas, yang sangat membayar lunas harga yang sangat mahal dengan hidupnya, dengan darahnya, dengan tubuhnya di kayu salib. Nah, mestinya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita meteraikan itu dalam hidup kita sebagai tanda bahwa kita adalah orang benar dengan cara menggemari, menyukai kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau saja dari tadi semua sudah menyampaikan pendapat tentang kegemaran, tentang kesukaan, kita akan berusaha setiap hari melakukan apa yang kita sukai. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau firman itu menjadi kesukaan kita, kegemaran kita, hobi kita, maka mari kita belajar setiap hari, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Mungkin dengan membaca pasal demi pasal dalam Alkitab, atau mendengarkan khotbah, atau apapun bentuknya, yang penting mari kita biasakan bahwa firman itu menjadi kesukaan keseharian kita sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang saya lanjut pada bagian yang kedua. Dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Saya minta Kresno baca untuk kita semua. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Silakan. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Artinya begini, kalau tadi Samuel ya, yang hobinya atau kesukaannya makan. Begitu kalau omong makan, wah pasti Samuel sudah sangat bergembira, sangat bersukacita. Nah, di sini ternyata firman Tuhan bilang begini, manusia itu bukan hidup karena roti, bicara tentang makanan, minuman, setiap hal yang kita konsumsi secara jasmani dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa tetapi manusia juga hidup dari setiap firman. Artinya begini, firman itu yang memberikan kita kehidupan. Banyak orang, saudara Tuhan, yang fokusnya hanya menikmati makanan secara jasmani. Tetapi dia lupa bahwa
makanan yang dikonsumsi itu kadang-kadang juga berdampak terhadap kesehatan. Makan yang berlebihan terhadap makanan-makanan tertentu, misalnya yang banyak mengandung kolesterol, yang bisa menjadi pemicu darah tinggi, dan lain sebagainya, ternyata berdampak terhadap kesehatan. Nah, oleh sebab itu bahwa, makanya tidak salah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan begini, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Artinya bahwa tubuh kita punya batasan-batasan tertentu dalam mengkonsumsi makanan. Tidak boleh berlebihan. Karena dia punya dampak yang tidak baik. Ya. Tetapi firman Tuhan juga menekankan bahwa manusia hidup bukan karena makanan saja, bukan karena roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Nah, kalau misalnya dalam setiap hari kita membutuhkan makanan secara jasmani, nah mestinya kita juga perlu mengingat, perlu menyadari bahwa firman itu juga menjadi makanan yang setiap hari kita harus konsumsi. Karena sudah didasari tadi bahwa firman itu menjadi kesukaan. Firman itu menjadi kegemaran. Maka mestinya kalau kita bisa dalam sehari kita tidak bisa lewati hari itu tanpa makan dan minum, maka mestinya juga kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Firman itu juga harus kita baca setiap hari, harus kita dengar setiap hari, harus kita makan setiap hari. Karena itu kebutuhan. Sebagaimana kita butuh makanan dan minuman setiap hari. Firman itu juga menjadi hal yang sangat penting. Apalagi bagian yang ketiga di situ dikatakan begini. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 2. Coba kita lihat sama-sama. Saya minta salah seorang dari kita baca untuk kita. Gideon. Ini Gideon juga ada gabung. Gideon baca untuk kita 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua. Silakan. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya Allahnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke, di situ dikatakan begini, jadilah seperti bayi yang selalu merindukan, menginginkan air susu yang murni, supaya kamu bertumbuh. Nah, kalau saja makanan minuman itu diperlukan untuk pertumbuhan fisik kita, jasmani kita, maka rohani kita pun sangat membutuhkan nutrisi yang sangat penting. Ya, tadi dikatakan seorang bayi itu sangat butuh air susu yang murni untuk pertumbuhan dia. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani menuju kepada kedewasaan atau keserupaan dengan Kristus kalau kita tidak mengkonsumsi firman itu setiap hari. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa supaya kita bisa bertumbuh secara jasmani, kita perlu makan dan minum setiap hari dengan porsi yang cukup untuk pertumbuhan kita. Nah, demikian juga supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, maka setiap hari kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Ya, bukankah sekarang di masa digital yang semakin berkembang ini, setiap hari itu ada khotbah, ada di YouTube itu ada banyak sekali orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang sharing tentang firman Tuhan, atau kadang-kadang orang manfaatkan WA misalnya, menggunakan media sosial, WhatsApp atau Telegram, orang kirim ayat, ya lewat Facebook orang kirim ayat. Nah, mestinya itu menjadi suatu kebiasaan dari setiap anak-anak Tuhan supaya dia bisa bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani
akan seiring berjalan dengan banyaknya konsumsi firman Tuhan. Ya, setiap dia mungkin membaca, mendengarkan khotbah, bukan saja di gereja pada ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah lain misalnya, tetapi kalau dia membangun kebiasaan setiap hari untuk makan makanan rohani yaitu firman Tuhan, maka saya jamin pertumbuhan rohaninya akan menjadi lebih baik dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi firman Tuhan. Nah, sebab itu, kenapa kita perlu bersukacita dalam firman Tuhan? Oleh karena firman itu menjadi nutrisi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kita secara rohani. Orang mungkin secara fisik bertumbuh menuju kepada kedewasaan, tetapi pertumbuhan rohaninya bisa jadi tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan menuju kepada kedewasaan karena dia tidak mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Nah, sebab itu saya ingin katakan pada sore hari ini, supaya kita bisa yang ada untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu menjadi satu nutrisi yang sangat penting dalam pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kemudian hal yang terakhir, kenapa kita perlu bersukacita dalam firman Tuhan? Kita bisa baca sama-sama dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Saya minta Sharon bisa baca untuk kita. Silakan Sharon bisa aktifkan mic-nya dan silakan baca Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, firman Tuhan katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau menuju ke satu tempat, apalagi kalau jalan di waktu gelap, di malam hari, kalau tidak ada terang yang mengarahkan, yang menerangi perjalanan kita, maka saya yakin kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Demikian juga dengan hidup kita secara rohani. Kalau tidak ada firman yang menuntun jalan hidup kita, maka saya jamin kita tidak akan sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan kita raih dalam hidup ini. Pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa firman itu menjadi terang, ya, menjadi penuntun dalam perjalanan hidupnya. Kita tahu bersama bahwa banyak contoh-contoh dalam Alkitab pribadi-pribadi yang sangat taat, sangat patuh, sangat tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan. Contohnya misalnya Yusuf. Ketika dia menerima mimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, jalan untuk sampai pada penggenapan janji itu bukan hal yang mudah. Dia harus rencana dibunuh oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, pada akhirnya dia harus masuk penjara. Tetapi dia tetap menjalani itu. Karena dia yakini bahwa itu rencana Tuhan. Ya, sehingga ketika pada akhirnya saudaranya datang menghadap kepada dia, ya, mau minta pengampunan daripada dia ketika Yakub telah meninggal, dia bilang begini, justru untuk maksud memelihara bangsa yang besar inilah, ya, Allah mengirim dia melalui proses yang super sulit. Daud juga demikian. Ketika dia hendak diurapi menjadi raja, dia bukan orang yang diharapkan, ya, dia orang yang dilupakan. Ketika ada ibadah, dia lagi jaga domba. Tetapi karena Tuhan mengenal dia sebagai pribadi yang akan diurapi, yang dipilih oleh Tuhan,
maka sekalipun dia dilupakan oleh saudaranya, oleh ayahnya, oleh keluarganya, tapi Tuhan mencari dia. Dan pada akhirnya kita tahu bersama dia diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Kenapa? Karena hidupnya dituntun, diterangi oleh firman Tuhan. Pada akhirnya mereka akan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, sebab itu pada sore hari ini saya ingin katakan bahwa kalau kesukaan kita adalah hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya sebagai anak Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita pasti akan tercapai, pasti akan tergenapi. Sebab itu, saya ingin katakan kepada kita semua yang berkesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari mulai bangun. Ya. Biasakan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Firman Tuhan itu menjadi kegemaran. Kalau firman itu menjadi kesukaan, kegemaran, maka kita akan senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kalau itu menjadi kebiasaan kita, kita bersuka dalam firman Tuhan, setiap janji Tuhan. Ada banyak sekali janji Tuhan dalam Alkitab, misalnya dalam Yeremia, ya, firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Artinya bahwa Tuhan sudah mendesain kita untuk memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Asalkan sebagai anak Tuhan, mari jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun setiap langkah hidup kita. Ya, misalnya kalau di jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang mengarahkan kita. Ketika ada lampu merah, kita berhenti. Lampu kuning itu berhati-hati. Lampu hijau silakan jalan terus. Ada jalan-jalan tertentu yang ada tanda tidak boleh dilewati, tidak boleh melewati jalan itu. Ada jalan tertentu yang harus kita belok kiri, ada yang boleh kita lurus dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti setiap rambu-rambu jalan itu, maka pasti kita akan sampai pada tujuan yang hendak kita capai. Nah, demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa bersukacita dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun jalan hidup kita, yang menerangi, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak tabrak, kita tidak mencapai jalan buntu, dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan itu yang menjadi terang, yang akan menuntun, mengarahkan jalan hidup kita. Sebab itu saya ingin katakan sebagai anak Tuhan pada sore hari ini, mari bangun kehidupan. Ya, mulai dengan kehidupan setiap hari. Kalau saja kalian bisa melakukan apa yang kalian sukai, gemari, setiap hari, setiap waktu yang ada selalu dimanfaatkan untuk melakukan kesukaan, maka saya percaya bahwa ketika firman Tuhan itu menjadi kegemaran, menjadi kesukaan, dan kita bersuka di dalamnya, maka saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun jalan hidup kita sampai pada penggenapan janji. Apapun yang sementara engkau rindukan, apapun yang sementara engkau cita-citakan, kalau itu dilakukan dalam terang firman Tuhan, percaya Tuhan sangat mampu untuk memfasilitasi, untuk menggiring jalan hidup kita sampai pada tujuan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita pada sore hari ini, supaya kita semakin bersuka ya ketika kita ada di dalam firman Tuhan. Saya rindu sebelum kita mengakhiri roket ini, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh bersuka cita di dalam firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya itu menjadi tanda kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang mau belajar hidup di dalam kebenaran-Mu dan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik
untuk merenungkan, membaca firman-Mu setiap hari, sebagaimana kami melakukan kesukaan-kesukaan kami yang lain. Sebab itu Tuhan, tuntun kami setiap anak-anak-Mu yang pada sore hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan tidak secara kebetulan untuk kami mendengarkan setiap firman-Mu pada sore hari ini. Kalau selama ini Tuhan kami belum membiasakan untuk hidup dalam firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu setiap hari, biar lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, kami memulai sesuatu yang baru, untuk terus merenungkan, untuk terus membaca, untuk membiasakan mendengarkan kebenaran firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana tubuh jasmani kami membutuhkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, maka kami percaya pertumbuhan rohani kami pun membutuhkan nutrisi firman-Mu setiap hari untuk kami bertumbuh ke dalam kedewasaan, menuju pada pengenalan akan Engkau dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini yang diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati masa muda mereka, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka. Anak-anak-Mu yang sementara mempersiapkan untuk mengikuti ujian akhir, baik di tingkat SD, tingkat SMP, dan juga tingkat SMA. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir di tingkat pendidikan mereka masing-masing. Bahkan yang mempersiapkan diri juga Tuhan untuk kenaikan kelas, Tuhan juga berkati dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak roket yang tidak sempat mengikuti ibadah roket pada sore hari ini, kami juga berdoa untuk mereka. Berkati mereka, jamah mereka Tuhan, supaya dalam ibadah-ibadah roket selanjutnya, mereka boleh mengambil bagian bersama-sama untuk memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami kepadamu, dalam persekutuan kami dengan Engkau, setiap jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Engkau Allah kami yang pasti memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberkati pribadi mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, orang tua mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, sehingga keberhasilan selalu menjadi bagian mereka, karena tangan Tuhan ada atas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan selanjutnya kepada Ibu Nunik untuk Pak Yapi, terima kasih. Sasha ulang tahun, mungkin bisa didoakan sekalian Pak Yapi. Iya. Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk Sasha untuk ulang tahun hari ini. Mari kita kembali berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersuka cita pada sore hari ini untuk seorang anak-Mu, Sasha, yang menemui hari ulang tahunnya pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau tangan Tuhan yang telah menyertai, membimbing, memberkatinya di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya juga tangan Tuhan yang sama akan menyertai, memberkati, menolong anak-Mu di tahun-tahun yang akan datang. Berkati dia dalam tumbuh kembangnya, berkati dia dalam kesehariannya, berkati dalam pendidikannya, berkati masa depannya, berkati orang tuanya, keluarganya. Semuanya Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupannya Tuhan berkati. Tuhan memfasilitasi, Tuhan menolong anak-Mu Tuhan. Dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, apapun yang sementara didoakannya, dirindukan, dicita-citakannya, Tuhan ada bersama dia, memberkati dia, menolong dia, sehingga masa depan yang sungguh ada dalam tangan-Mu menjadi bagiannya Tuhan. Penggenapan janji-Mu ada dalam hidup anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami taruh Sasha ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat Paskah, selamat kenaikan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan, selamat menikmati kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.